Halo Sobat Populer, hari ini kita akan membahas sebuah kabar yang membuat banyak orang terkejut. Sosok yang dikenal tegas, pintar, dan penuh wibawa. Ternyata tidak kuasa menahan air mata. Ya, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia yang selama ini dipuji dunia, dikabarkan menangis ketika menyampaikan keputusan untuk meninggalkan jabatannya. Banyak pula yang bertanya-tanya, kenapa sosok sekuat Sri Mulyani bisa menitikkan air mata? Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusannya meninggalkan Kementerian Keuangan? Dan bagaimanakah dampaknya untuk Indonesia? Nah, di video kali ini, kita akan membedah perjalanan Sri Mulyani. Lika-liku tantangan yang ia hadapi, sampai akhirnya momen emosional itu terjadi. Sobat Populer, mari kita mundur ke belakang. Sri Mulyani Indrawati lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tahun 1962. Ia tumbuh di keluarga akademisi. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, tekun, dan punya rasa ingin tahu yang besar. Perjalanan pendidikannya membawa Sri Mulyani ke Universitas Indonesia, lalu melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Dari sanalah ia menempa ilmu ekonomi yang kelak menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Karir cemerlang. Karir Sri Mulyani melesat cepat. Ia sempat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, jabatan bergengsi yang sangat jarang bisa dicapai oleh orang Asia, apalagi wanita Indonesia. Namun, kecintaannya pada tanah air membuat ia kembali pulang. Presiden mempercayakan posisi strategis kepadanya, Menteri Keuangan, dan sejak saat itu, nama Sri Mulyani melekat erat dengan berbagai kebijakan penting di negeri ini. Prestasi di Kementerian Keuangan. Sobat Populer, tidak bisa dipungkiri, ada banyak prestasi yang ditorehkan Sri Mulyani loh. Ia berhasil membuat sistem pajak lebih transparan, menutup banyak celah kebocoran anggaran negara, menjadi tokoh yang menjaga stabilitas keuangan Indonesia di tengah krisis global. Bahkan, berkali-kali masuk daftar Menteri Keuangan terbaik dunia versi majalah internasional. Bisa dibilang, Sri Mulyani adalah sosok yang membuat Indonesia dipandang serius di mata dunia dalam urusan ekonomi. Tekanan berat yang tak terlihat. Sobat Populer, di balik semua pencapaian itu, beban berat selalu menghantuinya. Setiap kebijakan ekonomi yang diambil pasti menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang menghujat. Isu utang negara yang semakin membengkak sering dijadikan senjata untuk menyerangnya. Defisit anggaran dan subsidi membuatnya selalu menjadi sasaran kritik. Di DPR, ia sering berdebat sengit. Di media sosial, namanya kerap jadi trending topik. Dan jangan lupa, Sri Mulyani adalah manusia biasa. Tekanan demi tekanan ini tentu menumpuk dan meninggalkan luka emosional. Puncaknya terjadi ketika dalam sebuah kesempatan resmi, Sri Mulyani tak kuasa menahan air mata. Ia pun menangis di hadapan publik. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya. Itu adalah simbol betapa besar tanggung jawab yang ia pikul selama ini. Air mata itu adalah ungkapan rasa lelah, kecewa, dan mungkin juga kesedihan, karena perjuangannya tidak selalu dimengerti. Momen itu seketika viral. Media ramai memberitakan, publik pun terkejut. Sosok yang selama ini dikenal begitu tangguh, ternyata bisa rapuh juga. Setelah momen itu, kabar mengejutkan pun beredar. Sri Mulyani meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Ada banyak spekulasi. Ada yang bilang ia lelah dengan tekanan politik. Ada juga yang percaya ia merasa sudah waktunya memberi kesempatan bagi generasi penerus. Kepergian Sri Mulyani tentu menimbulkan tanda tanya besar. Mampukah pengganti itu meneruskan program reformasi keuangan yang sudah ia bangun? Dan bagaimana masa depan ekonomi Indonesia tanpa sosok yang selama ini jadi tameng dari guncangan global? Bukan sekadar jabatan, bukan sekadar angka, tapi ada cinta dan pengorbanan besar di balik semua kebijakan yang ia ambil. Banyak pengamat mengatakan,
Apapun keputusannya, nama Sri Mulyani akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Bagaimana menurutmu nih, gengs? Apakah Sri Mulyani memang layak disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik sepanjang masa? Apa dampak terbesar yang akan kita rasakan setelah ia mengundurkan diri? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, gengs. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update informasi terbaru dari kami.